Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karena nikmatnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekalian, apa kabar sekalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan tetap semangat. Ini sudah puasa ke hari ke-11. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ibadah hingga terdengar takbir nanti. Oh iya, nah sekalian, di bulan Ramadan ini ada malam yang istimewa, malam yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin yang hendak mencari keutamaan di bulan Ramadan. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, bagaimana kisahnya kok bisa ada keutamaan sebesar ini? Dulu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, Rasul bercerita sebelum mereka ada, sebelum zaman mereka itu, dulu ada hamba Allah yang beribadah sangat rajin. Siangnya puasa dan jihad, kemudian malam tahajud. Siang puasa dan jihad, malam tahajud. Terus begitu lagi, siang puasa dan jihad, malamnya tahajud. Itu dilakukan selama 500 tahun. Para sahabat mendengar itu langsung lemas, pucat pasi. Kenapa? Karena tidak mungkin menandingi ibadah umat terdahulu. Para sahabat merasa ibadahnya tidak ada apa-apanya jika dibanding umat terdahulu. Maka kemudian turunlah surah Al-Qadr ini sebagai hiburan umat Muhammad yang merasa tidak sebanding dengan ibadah umat terdahulu. Kalau umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, bisa 1000 tahun, umurnya bisa punya peluang untuk ibadah. Tapi umur umat Muhammad ini pendek-pendek, sekitar 60, 70, walaupun 100 pun juga jarang sekali. Maka turunnya surah Al-Qadr ini benar-benar menjadi oase ya, menjadi hiburan bagi umat Muhammad yang hendak mendapatkan keutamaan beribadah seperti umat terdahulu. Nah, apa saja keistimewaannya? Nanti kita bahas setelah ini. Yang jelas, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa, malam yang ditunggu oleh umat Muhammad. Maka sekalian, kita perlu bersemangat untuk menyambutnya, kita bersemangat untuk mencarinya, karena malam Lailatul Qadar itu malam yang misteri. Allah dan Rasulnya tidak memberikan malam yang pasti kapan turunnya. Hanya Rasul memberikan tanda-tanda. Kita diminta untuk mencari di beberapa tempat. Baik, salah satu keistimewaan malam Lailatul Qadar itu adalah malam itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dalam surah Al-Qadr disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bukan 1000 hari ya, tapi 1000 bulan. Jadi kalau dihitung itu malam Lailatul Qadar itu malam yang setara dengan sekitar 83 tahun, 84 tahun. Itu kan luar biasa ya anak sekalian. Jadi keutamaan malam itu malam yang lebih baik dari 83 tahun. Kalau kita ibadah pada malam itu, maka ibadah kita juga ibadah yang
setara dengan 83 tahun. Kalau kita berdoa pada malam itu, doanya itu setara dengan kita berdoa 83 tahun. Kalau kita tilawah pada malam itu, tilawah 1 juz, tilawah 2 juz, tilawah 5, 10, 20 atau khatam sekalipun, maka itu setara dengan tilawah kita selama 83 tahun. Jadi luar biasa malam itu, sehingga kita perlu bersemangat untuk mencari malam itu dan kita perbanyak ibadah di malam tersebut, maka pahala kita dan ibadah kita setara dengan 83 tahun atau 1000 bulan. Baik, yang kedua adalah pada malam itu turunnya para malaikat. Jadi ya sekalian, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh berkah. Salah satu keberkahannya adalah turunnya para malaikat pada malam tersebut. Di surah Al-Qadar disebutkan ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah, pada malam itu turun para malaikat, warruh yang dipimpin oleh ruh. Ruh ini maksudnya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini adalah ketua para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni, dengan izin, biizni rabbika, dengan izin Tuhan Rabb. Ngapain? Min kulli amr, mengatur segala urusan. Jadi pada malam hari itu segala urusan, segala masalah itu diselesaikan pada malam itu juga. Jadi pada malam itu bumi itu sesak. Salah satu juga arti Al-Qadar itu kan selain malam mulia juga malam yang sempit dan sesak. Kenapa? Karena banyak malaikat yang turun, sehingga mereka turun itu apa? Mengijabahi, mengamini doa-doa umat-umat Islam yang dipanjatkan pada malam itu. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Jadi malam itu luar biasa sekalian. Kalau kita bisa kelihatan tuh, itu semua penduduk langit itu semua itu akan kelihatan, semua turun ke bumi. Ngapain? Tadi itu menyelesaikan segala urusan. Kemudian yang ketiga, keistimewaannya adalah malam yang penuh berkah. Pada malam itu keberkahan luar biasa karena banyak malaikat yang turun, maka keberkahan juga luar biasa di situ. Kemudian juga keberkahannya itu sampai tanda-tanda alam itu juga menyertai. Banyak tanda alam yang menyertai para malaikat itu ke bumi dan membuat suasana di bumi pada waktu itu penuh dengan berkah dan kedamaian. Maka dari itu kita perlu mengejar keberkahan tersebut dengan cara apa? Mencari malam Lailatul Qadar. Baik, yang keempat kemudian apa? Keistimewaan keempat adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lalu. Jadi Allah itu akan mengampuni dosa umat muslim yang menghidupkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dalam hadis disebutkan yang artinya barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang terlalu akan Allah ampuni. Bukan luar biasa kan? Hanya semalam itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sehingga kita yang penuh dengan dosa ini, maka sangat butuh dengan malam Lailatul Qadar ini. Supaya apa? Ya tadi itu, supaya terampuni dosa-dosa kita. Kemudian keistimewaan yang kelima adalah pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam dilakukan penulisan takdir dalam setahun.
takdir itu macam banyak hal, ajal, rezeki, nasib dan lain sebagainya. Ini ditulis pas pada malam Lailatul Qadar. Nah, ketika kita meminta atau berdoa, maka itu akan tercatat sebagai nasib kita setahun ke depan. Jadi sebenarnya malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana kita mencatat nasib kita setahun ke depan, sehingga kita bisa meminta nanti takdir kita, nasib kita setahun ke depan itu seperti apa sih, ngapain sih, kemudian bagaimana sih. Nah, itu bisa dipanjatkan ketika malam Lailatul Qadar. Begitu besarnya malam Lailatul Qadar itu, maka anak sekalian, yuk kita semangat untuk berlomba-lomba mencari malam Lailatul Qadar. Kalau hari biasa malam itu kita berdoa, maka kekuatannya ya satu malam itu aja. Kalau hari biasa itu kita sholat, ya pahalanya ya setara dengan satu malam itu juga. Tapi kalau malam Lailatul Qadar itu semua usaha, semua ibadah itu langsung dikalikan 1000 bulan, langsung dikalikan setara dengan 83 tahun. Oleh karena sekalian, yuk mari kita sama-sama mencari malam Lailatul Qadar itu. Semoga Allah mentakdirkan kita mendapatkan malam yang mulia ini, malam yang ditunggu oleh umat muslim, malam yang hanya datang setahun sekali. Mudah-mudahan tentang kesempatan ini membuat kalian semangat dan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.